Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ustazah semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga ustazah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, tetap semangat untuk anak ustazah. Hari ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita di materi atau di bab skala. Silakan siapkan buku matematikanya dan buka di halaman 63. Sebelumnya kita sudah belajar tentang volume, debit, dan waktu. Mudah-mudahan ustazah sudah paham semua karena sudah ustazah lihat dan ustazah koreksi. Alhamdulillah sebagian anak ustazah 75% sudah paham tentang volume, debit, dan waktu. Sekarang ustazah akan memasuki skala. Alangkah indahnya sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak ustazah belajarnya dimudahkan dan dipahamkan untuk materi hari ini, terutama di muatan matematika tentang skala. Oke, langsung saja lihat ke papan tulis. Anak ustazah, tahukah antum tentang skala? Apakah itu skala? Kalau di buku antum, skala adalah perbandingan antara ukuran pada peta dan ukuran sebenarnya, atau perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya Skala tadi apa? Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Lihat rumusnya, JP, S dan JS. JP ini jarak pada peta, JS jarak sebenarnya, S itu adalah skala Ketika kita mencari skala, bagaimana caranya? Kita tutup S-nya. S skala. Berarti rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Setelah itu kita mencari jarak pada peta, maka rumusnya adalah JP-nya kita tutup, ini menjadi kali. Berarti skala dikali jarak sebenarnya. Selanjutnya, ketika kita mencari jarak sebenarnya, maka JS-nya kita tutup. Rumusnya menjadi jarak pada peta dibagi skala. Paham anak ustazah? Ini kunci untuk mencari jawaban ketika antum ditanyakan skala. Maka rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Ketika yang ditanya adalah jarak pada peta, maka rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Terus ketika ditanya jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Paham anak ustazah? Bahwa skala ini mempunyai satuan Kalau skala itu harus satuannya diwajibkan cm. Skala ini diwajibkan satuannya cm. Terus jarak pada peta juga cm. Sedangkan jarak sebenarnya satuannya boleh meter atau kilometer. Satuannya pada skala itu harus cm, jarak pada peta juga harus cm, terus jarak sebenarnya harus meter atau kilometer. Jadi ketika antum menemui soal dia belum cm, masih meter atau kilometer, wajib bagi antum harus mengubahnya ke bentuk cm. Paham anak ustazah sampai sini? Ketika mencari rumus skala, lihat kita gunakan rumus segitiga, kita tulis rumus segitiga. Ingat bagian skalanya S-nya di mana, JP-nya di mana, JS-nya di mana, harus sesuai, jangan terbalik. Kalau terbalik antum meletakkan rumus ini, maka terbalik rumus antum. Harus antum perhatikan dan harus antum ingat. Skala, JP dan JS di dalam bentuk segitiga ini. Maka ketika antum mencari rumus itu, ketika antum mengerjakan soal yang ditanya skala, maka antum tutup skalanya, berarti rumusnya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Lihat sampai di rumus sudah paham belum? Mudah untuk mengingat belum? Mudah-mudahan mudah karena kita menggunakan cara segitiga ini untuk memudahkan antum mengingat rumus untuk menghitung skala. Sama kayak kemarin Jokowi, terus volume, debit, dan waktu. Kita menggunakan cara segitiga untuk memudahkan antum mengingat rumus. Oke, kalau sudah di rumus sudah paham, kita memasuki contoh agar anak ustazah lebih
paham lagi ketika kita menemui soal itu seperti apa sih bentuk soal skala. Kita lihat di buku antum di halaman 64. Silahkan buka buku antum di halaman 64. Ustazah akan membahas soal latihan 1 ya. Di halaman 64 nomor 1 akan Ustazah jadikan contoh buat kita untuk belajar ya. Kita lihat soal nomor 1 pada latihan nomor halaman 64. Oke, lihat contoh soalnya. Tinggi pohon kelapa pada denah 4 cm. Jika skala pada denah tersebut 1:250, tinggi pohon kelapa yang sebenarnya adalah titik-titik meter. Perhatikan, berarti yang diketahui adalah tinggi pohon kelapa pada denah. Kalau denah itu berarti sama kayak gambar peta ya, berarti pada denah berarti jarak peta. Jarak peta itu sama dengan 4 cm. Terus jika skala pada denah tersebut skalanya adalah 1:250 ya. Perhatikan nak, perbandingan ya. Perbandingan itu boleh 1:P atau mungkin 1/P. Ini adalah contoh perbandingan ya. Tadi belum Ustazah jelaskan bahwa bentuk perbandingan itu boleh 1:P atau 1/P. Sama halnya contohnya ya. Ini 1:P cara penulisannya atau 1/P atau sama kayak itu tadi 1:250. Ini adalah contoh penulisan perbandingan. Atau boleh antum tuliskan dengan 1/250. Ini adalah contoh penulisan perbandingan. Sama halnya dengan seperti ini. Paham ya anak Ustazah? Oke, kita langsung saja ke soal. Bahwa yang diketahui jarak peta adalah 4 cm, skalanya 1:250. Maka yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Oke, yang ditanya jarak sebenarnya. Bagaimana tadi rumusnya? Masih ingatkah antum? Oke, ketika jarak sebenarnya ditanya, maka kita tutup bentuk segitiganya. Menjadi jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Oke, kita masukkan angkanya ya. Jarak pada peta 4 cm. Lihat satuannya sudah cm, berarti kita tidak usah mengubah lagi. Kalau sudah satuannya cm, kita masukkan saja. JP-nya adalah 4 ya. Skalanya adalah 1:250. Ini kan dibagi nih, kita ubah aja seperti ini. 4 dibagi 1:250 ya. Masih ingatkah antum tentang pembagian pada bilangan pecahan? Oke, kita ubah pembagian pada bilangan pecahan. Bagaimana? Lihat, karena di sini bagi kita ubah menjadi kali. Kalau kita ubah menjadi kali, maka pecahan atau bentuk bilangan berikutnya kita balik 250/1. Langsung saja 4 dikali 250 hasilnya adalah 1000. 1000 bagi 1 kan tetap 1000 ya. 1000 cm. Atau Ustazah tuliskan aja 1000 sama dengan 1000 cm. Lihat bahwa jarak sebenarnya satuannya harus meter atau kilometer. Kalau satuannya harus meter atau kilometer, kita ubah ke meter. 1000 cm kita ubah ke meter. Berapa? Kalau cm ke meter berarti dia naik berapa? Naik 2. Berarti dibagi 100. 1000 dibagi 100 hasilnya adalah 10 meter. Paham? Kok dibagi 1000 Ustazah kok naik 2? Antum masih ingat dengan satuan panjang? Kilometer, terus hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terus milimeter. Itu adalah satuan panjang yang sentimeter diubah menjadi meter, maka
1000 dibagi 100, hasilnya 10 meter. Paham anak ustazah? Ini adalah contoh soal nomor 1. Kemudian ustazah akan mengambil contoh lagi di soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di buku antum di halaman 65. Soal nomor 4 yang bagian atas ya. Jarak Yogyakarta ke Madiun adalah 164 km. Jika skala pada peta 1:4 juta, jarak Yogyakarta Madiun pada peta adalah, berarti yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Oke. Udah selesai tulis, kita tulis yang diketahui pada soal nomor 4 yang akan kita jadikan menjadi contoh kedua kita. Jarak Yogyakarta ke Madiun 164 km. Berarti ini adalah jarak sebenarnya. Kita tulis JS. JS itu jarak sebenarnya adalah 164 km. Terus, jika skala pada peta, skalanya adalah 1:4 juta. 1:4 juta. Yang ditanyakan, maka jarak pada peta. Yang ditanyakan adalah jarak pada peta. Masih ingatkah rumus jarak pada peta? Kita tutup saja. Oh, jarak pada peta rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Rumus jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Lihat, kita masukkan saja. Skalanya adalah 1:4 juta. Kita lihat 1:4 juta. Terus lihat, jarak sebenarnya di sini adalah 164 km. Maka kita ubah ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter turun berapa tangga ya? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Berarti dia turun 5. Maka dikali 100.000. 164 dikali 100.000, maka ketemunya kita tambahkan nolnya saja, berarti 16.400.000. 16.400.000 cm. Kita kalikan saja. 16.400.000. Lihat, kita coret saja nolnya. Di sini punya 5, kita coret 5. Berarti kita sederhanakan ya. 164, 1 kali 164 kan dibagi 40. Maka 164 dibagi 40 berapa? Kita buat pembagian susun ke bawah. Kalau lihat 16 bagi 40 kan nggak bisa langsung saja. 40 kali berapa yang hasilnya 164. Maka dibagi 4 kan, 40 kali 40 160. Sisa 4. Lihat, 4 bagi 40 nggak bisa, kita tambahkan nolnya. Kalau sini tambahkan 0, kita tambahkan koma di atas. Berarti 40 dibagi 40 hasilnya 1. 1 kali 40 hasilnya 40. Maka jawabannya adalah 4,1 cm. Ya. Ini adalah contoh ketika kita menjumpai soal yang ditanya adalah jarak pada peta. Contoh terakhir, kita akan mencari contoh yang ditanya skala. Kita ambil soal pada tabel yang ada di halaman 65, kita ambil soal nomor 4. Di situ tabelnya menanyakan skalanya, ya. Kita kerjakan atau kita buat contoh untuk anak ustazah agar paham cara bagaimana mencari skalanya. Perhatikan contoh nomor 4 yang ada di tabel. Di situ diketahui ya, sudah diketahui jarak antara kotak K sampai L pada peta itu adalah 8 cm. Berarti jarak pada peta JP kita tulis 8 cm. Terus bahwa jarak sebenarnya adalah 240 km.
Yang ditanyakan skala. Yang ditanyakan skalanya. Maka kita cari rumus skala. Rumus skala kita tutup S-nya, maka rumusnya adalah jarak pada peta dibagi jarak pada sebenarnya. Jarak sebenarnya. Benarnya kita masukkan saja. Jarak pada peta 8 cm. Terus jarak sebenarnya 240. Kita sederhanakan langsung ya, karena kita mencari skala maka kita sederhanakan. Ingat, bentuk pecahan ketika menyederhanakan kita bagi dengan bilangan yang sama. 8/240 kita bagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi 8 aja. Kenapa 8? Lihat, kita tutup dulu nolnya kan 24. Berarti 8 kali 3 kan hasilnya 24. Ketika 24 bisa dibagi dengan 8, maka kita sederhanakan langsung saja 8. 8 dibagi 8 1, 24 dibagi 8 hasilnya 3. Lihat nolnya, masukkan 30. Berarti 1/30 skalanya. Ingat, itu masih satuan kilometer, maka kita ubah ke bentuk sentimeter. Ini 30-nya masih kilometer karena tadi Kak Ustazah ubah ke sentimeter. 1/30 atau 1/30 kita ubah ke sentimeter. Kilometer ke sentimeter kan turun 5 tangga, berarti kita kalikan 100.000. Berarti 30 kali 100.000 itu hasilnya berapa? 3 juta. Maka skalanya adalah 1/3 juta atau 1/3 juta. Sama saja ya tulisan perbandingannya ya. Paham anak ustazah? Misalnya antum di sini bingung, ustazah, boleh nggak disederhanakan kita bagi dengan 2? 2 kita bagi bisa juga 4 kan? Terus 24 kita bagi 12. 4/12 kita bagi lagi, sederhanakan masih bisa. Berapa? 1, sini 3 kan? Sama saja kan? Ketika menyederhanakan, yang penting bagaimana cara antum, menurut antum itu lebih enak, lebih enjoy antum menghitung. Tapi ketika antum sudah tahu, maka langsung saja ke sederhana, ke bentuk paling sederhana ya. Jadi tidak melalui proses seperti ini. Tapi boleh kalau anak ustazah mungkin mengalami biar memudahkan antum menghitungnya, karena sedikit demi sedikit. Kalau banyak-banyak ada yang mungkin menghitungnya kurang cepat. Jadi boleh seperti ini. Atau boleh langsung 1/30. Tapi ingat ya, ketika skala itu satuannya harus sentimeter. Paham anak ustazah? Ada pertanyaan? Oke. Ketika antum mungkin menonton video ustazah ada yang masih bingung, terus belum jelas dengan penjelasan ustazah, boleh langsung tanyakan ke ustazah lewat Japri. Tapi kalau mungkin anak ustazah mau cari referensi lagi di YouTube channel lain, boleh juga. Mana baiknya menurut antum lebih nyaman ketika antum belajar ya. Ustazah sudah menyampaikan materi kita di skala untuk melatih kemampuan anak ustazah, dan untuk lebih paham skala, ustazah beri latihan kepada antum halaman 79 nomor 2 dan halaman 83 nomor 1 dan 3. Kerjakan di buku tulis ya nak. Syukron.